Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifanur, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 24 Menilau, Kabupaten Sintang. Baik, dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya yang pertama, apa yang saya percaya pada murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru lebih mendominasi pembelajaran. Dalam hal ini, murid dijadikan sebagai objek pembelajaran. Peserta didik saya anggap sebagai objek didik yang harus menerima pembelajaran dan paham materi yang diajarkan. Sehingga guru menjadi pemeran utama dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Yang kedua, saya menganggap ketercapaian materi dan ketuntasan minimal merupakan fokus dari pembelajaran. Peserta didik dikatakan telah tuntas belajar jika mereka bisa mengerjakan soal sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum serta nilainya mampu melampaui KKM. Yang ketiga, karakter anak didik kurang dipahami guru. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa peserta didik kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia dan memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Yang keempat, motivasi belajar siswa masih rendah dan pasif. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, murid terlihat lesu, tidak bersemangat ketika saya mengajukan pertanyaan, mereka tidak ada yang merespon. Yang kelima, pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik saya anggap dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Saya kadang memberi hukuman pada peserta didik yang tidak disiplin. Misalnya, murid ada yang terlambat masuk kelas, saya menghukum mereka dengan push up 15 kali dengan tujuan mereka tidak mengulanginya lagi. Berikut cerminan saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya akan mengupayakan pembelajaran yang menyeluruh, baik kognitif, afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Pendidikan yang menyeluruh juga dikenal sebagai pendidikan holistik yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi individu, termasuk aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Tujuan utamanya adalah menciptakan individu yang seimbang dan siap menghadapi tantangan kehidupan dengan pemahaman yang mendalam tentang dunia dan diri mereka sendiri. Yang kedua, saya akan berusaha menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Murid berperan sebagai pusat utama dalam proses pembelajaran. Dalam konsep ini, murid dianggap sebagai individu yang aktif
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembelajaran, serta memiliki peran penting dalam mengonstruksikan pengetahuan dan pemahaman. Yang ketiga, saya sebagai guru menjadi seorang fasilitator seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Murid sebagai subjek pembelajaran. Konsep guru sebagai fasilitator, saya akan melakukan pendekatan pendidikan yang menggeser peran guru dari pengajar yang tradisional menjadi pemandu atau fasilitator dalam proses pembelajaran. Dalam peran ini, saya tidak hanya menyampaikan kepada siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi, mengeksplorasi, dan membangun pengetahuan pemahaman sendiri. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjadikan murid sebagai subjek pendidikan. Saya harus mengubah pola pikir yang tadinya berpikir bahwa peserta didik itu selembar kertas yang kosong, tidak tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Saya harus peka, membaca, menggali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya baik metode maupun bahan ajar bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya akan menjadikan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Peserta didik adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup tumbuh menurut kodratnya sendiri. Yang ketiga, saya akan melakukan pembelajaran menguatkan pendidikan karakter. Karakter merupakan hasil dari kesatuannya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa peserta didik kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia dan memiliki adab dan budi pekerti. Sebagai pendidik, saya memiliki keharusan membimbing peserta didik agar memiliki kecakapan abad 21 dengan tidak melupakan untuk memberikan contoh sikap keteladanan yang baik bagi muridnya dalam mengembangkan budi pekerti, menghormati dan memperlakukan murid dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Yang keempat, saya akan mencoba mengintegrasikan permainan anak dalam pembelajaran, baik tradisi masyarakat di tempat yang saya bertugas. Setelah musim panen, anak-anak dan orang dewasa melakukan kebiasaan main gasing. Permainan gasing ini bisa dijadikan sebagai contoh media pembelajaran IPAS, misalnya menyangkut dengan gaya, tekanan, dan keseimbangan, serta gravitasi bumi, rotasi bumi, bahkan revolusi bumi. Yang kelima, saya akan mencoba menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Bagi saya sebagai pendidik, sejatinya menuntun, membimbing, dan mengarahkan anak didik saya ke arah yang lebih baik. Saya tidak lagi memaksakan kehendak saya bahwa murid harus mencapai nilai yang maksimal sesuai dengan harapan saya. Mempelajari karakteristik peserta didik sangatlah penting untuk mengetahui kemampuan dari anak didik kita, agar kita bisa menuntun dan membimbing serta mengarahkan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki murid. Menurut saya, ini sudah sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba pada murid. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan
yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakat yang dimilikinya. Pendidikan bukan hanya pengetahuan kognitif saja, melainkan harus menanamkan budi pekerti yang luhur, spiritual, karakter, moral, dan emosional. Serta sejatinya pendidikan yang menghamba pada murid. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemaparan saya. Nah, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.